Kembali lagi, selamat malam di Denyala. Saya dengan Aldi. Saya Yongki. Gue DP. Saya Anton. Jokes bapak-bapak memang masih cukup mencairkan suasana ya. Yo, ya. Tadi kita apa namanya? Denyala. Nyala. Nyala. Emang kelihatan nih suka nongkrong di saung. Biasanya gitu sih. Biasanya gitu sambil mirit. Oke guys, semuanya para warga dan masyarakat. Malam hari ini setelah kita beberapa episode sudah dengan bintang tamu yang sangat luar biasa dan tentunya tidak kalah luar biasanya untuk bintang tamu Denyala malam hari ini, karena kita kedatangan seorang lelaki yang cukup ganteng menurut wanita, tapi menurut saya tetap lebih ganteng Yongki. Agamais tepatnya. Oke, kalau gitu tanpa panjang lebar, teman-teman, kita sambut Johannes Sitorus. Yeay. Mana nih sambungannya? Maaf bro semuanya, bro Aldi, bro Anton, bro DP, bro Yongki, Komaladi. Luar biasa. Sehat Bro Anes? Alhamdulillah sehat. Oh, berarti sekarang pindah ke Kalimantan tuh nyawain selancar? Apa tuh artinya? Lah itu gambarnya di pantai. Oh iya benar. Itu background benar. apa emang? Enggak. Kalau anak baru biasanya nyewainnya ban dalam, sob, bro. Oh, iya. Lagi gini. Ulang tahun Pak Sumantri itu kapan, Nes? Ini dia harus tahu ulang tahun bosnya dong. 9 Februari. Berapa? Oh, berapa? 29 Februari. 9 Februari nggak bercanda. Wah, salah. Ingat nggak lu kira-kira ulang tahunnya Pak Sumantri? Aduh, gue lupa. Om Anton lah, anak kesayangannya gimana sih? Kalau gue ingat. Anjas. Nggak tahu Om lupa. Oke, gue kasih tahu. Dia ulang tahunnya 25 April. Iya. Ngomong aja kita percaya, Nes. Iya kan, masalahnya gue mau Biasa ngomong 30 nyebut aja. April kayak mau ngomong 25 Maret terserah gue ya kan. Ngomong-ngomong berapa juga. Oh iya bener tahu berarti lu. Harusnya ngomong. Enggak, emang dia ada di alarm sama Manton di HP-nya. Iya. Bro, kita belum ngejelasin nih, belum ngasih tahu ke Bro Anes untuk tema malam hari ini tuh kita temanya apa? Assistant to Directors. Director. Iya. Iya amat Mas. Iya. Enggak sembarangan orang yang bisa. Gak sembarangan orang bisa jadi asistennya direksi. Nggak bisa. Lu bisa sampai jadi ATD itu gimana sih? Oke, jadi gini, sebenarnya sih bukan ATD lah, istilahnya BOD support ya. BOD support itu, jadi kalau di Patra tuh nggak ada ATD sih. Cuma kalau dibilang acting like ATD pada waktu itu sih ya bisa dibilang lah ya. Cuma jadi dulu eranya Bu Nina jadi dirut, itu kan beliau dilantik Januari tuh, tanggal 20 Januari kalau nggak salah apa berapa gitu. Nah terus beliau waktu itu butuh orang yang buat screening dokumen beliau awalnya. Ini dokumen banyak amat masuk nih, apaan lagi nih dokumen? Tolong dong nih ada orang yang bacain buat saya. Gitu bro. Oh, awalnya itu Bro. Awalnya gitu bro, gue tanda petik dijorokin kali ya, didorong nih sama Pak Rudi sama Bunia dulu. Dia Anes aja. Gue bilang. Jadi screening dokumen direktur utama. Yoi, benar. Dulu tuh dokumen yang masuk ke Dirut ya emang buset sih. Orang baru disodorin dokumen bertumpuk-tumpuk ya nggak kelar bos. Oh. Nah jadi gue tugasnya itu dulu ceritanya. Singkat cerita, kita kerjain lah tuh tugas kan. Tapi emang mantul sih ya. Dari situ baru kita belajar namanya helikopter view tuh di situ tuh. Istilahnya ini nih baru nih segala fungsi masuk
kita kagak ngerti ya kan. Bisa ngerjain compliance bos, kompol. Lah tiba. Berarti mau nggak mau lu harus bisa tahu seluruh proses bisnisnya ya lah ya. Pertamina tuh Bener banget, bagaimana gitu kan. Benar. Jadi udah gitu parahnya dokumen kita bacain, kita pelajarin, nanti kita present ke beliau, nada petik kayak maksudnya jelasin, terus nanti beliau challenge lagi. Lah ini contoh misalnya kita ada sewa mobil tangki nih misalnya nih bro ya di daerah di kita dengan mitra kita. Nah, terus beliau nanti nanya, terus kontrak dengan Pertamina mana? Untung nggak? Berapa persen untungnya? Coba lihat gitu kan. Terus habis itu udah gitu di challenge lagi. Tahun-tahun sebelumnya untungnya berapa? Wah, gila pertanyaannya gaib-gaib, bos. Gila. Tapi Gue berarti tanyain mati lah gue. tapi itu berarti dimulainya di zaman Bu Nina ya? Zaman Bu Nina, asli. Zaman Bu Nina. Berarti tanpa sepengetahuan Anes kita sudah sambungkan Ke Bu Nina. Bu Nina. Bu. Iya. Kok nggak bisa Bu? Jahat, nggak bisa hadir. cancel, Coy. cancel. Hujan. Cancel, cancel. Ya. Lagi neduh Iya. Bu Nina, lagi neduh. Lagi Nggak nonton. mau. Hujanan lagi neduh. Emangnya gua naik motor metik. Benar. Terus gimana? Oh, iya, Maksud iya, gue iya. gini, maksud gue gini, dalam arti awal pertama kalinya dia nanya itu kan berarti lu tidak punya guidance apa-apa dong. Dokumen yang masuk itu lu harus dilengkapi A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Iya nggak sih? Benar. Cikal bakalnya apa istilahnya tuh dulu ada not to BOD apa key terms-nya gitu loh Om ya kira-kira ya. Jadi masukin PL, masukin dokumen tadi ya apa namanya back to back dengan Pertamina-nya kayak apa, kita untungnya berapa. Ya gitu-gitulah. Jadi istilahnya dokumennya itu tentang C, dia nanya A, B, terus D sama terus kanan kirinya gimana? Wah gila, gue bilang. Tapi ya tapi seru sih. Jadi challenge-nya di situ sih emang oke banget ya. Jadi fungsi operasi, fungsi marketing ya, fungsi project. Jadi kita lumayan paham lah. Jadi terus baru deh mulai ke tanda petik ya ke seret-seret yang lain-lain tuh kayak mulai tuh istilahnya perlahan-lahan seluruh kegiatannya beliau jadi kita yang handle gitu. Iya. Wah, gokil. Datang lebih awal, pulang lebih akhir. Wah, asli, Tap. Bos. Itu lu jalan. Langsung lah jawab. Jadi ceritanya gini sih, kalau beliau orangnya enak banget sih sebagai keibuan, tapi kalau ngomongin kerjaan ya baik-baik lah gitu ya. Jadi beliau ibu-ibu tapi tenaganya buset bos, kita yang laki-laki aja gimana gitu ya. Itu nggak datangnya beliau tuh jam 7 kurang biasanya. Jam 7 dari jam 7-an lah, 7:05, 7:10. Nah, kita nggak boleh tuh. Nggak tertulis sih, tapi ya kalau kita terlambat kita ditanyain. Males kan ya. Itu lebih dahsyat lagi, Bos. Ya kan? Pulangnya kita benar ya beliau paling terakhir emang. Bu Nina paling terakhir. Udah pulangnya jam 9-an dokumen masih bertumpuk. Wah, gila kita udah sering banget kena caci maki tanda petik. Sejauh mana lu kenal banget sampai lu paham banget sama Bu Nina? Nina. Ini. Ya, kalau dibilang kenal sampai dalam-dalamnya sih istilahnya ya kita akan mencoba ya. Tapi Dalam, lebih celana banyak dalam, dari keseharian. Celana Hah? dalam. Apa? Ya, gua udah nahan-nahan dari tadi nih. Sama. Dirusak sama dia. udah. Enggak, gue agak ngelek kayaknya nih. Tadi dalam-dalam maksudnya gimana nih? Pakaian dalam. Ya. Ya, jadi kalau sama Bu Nina sih keseharian ya dari mulai ngobrol hari-hari mana lah jadi tahu ngebedain intonasi beliau kayak apa itu maksudnya apa gitu. Hobi maunya apa, suka makanannya apa terus ngomongin keluarganya beliau. Beliau juga sering cerita gitu tentang keluarganya beliau. Kita juga tanda petik kadang-kadang suka sering diminta bantuin juga untuk keluarganya beliau. Ya kita sih oke aja gitu. Fine Kenal aja. lah, anak-anaknya juga kenal.
Ya gitu-gitulah. Nggak, tapi berarti intonasinya tuh misalkan Bu Nina intonasinya lagi gini, berarti ini lagi gini gitu ya? Maksudnya lu tahu ya? Iya, gue paham lah kalau itu. Berarti kalau Ya Bu maksudnya Nina lagi masa nggak paham bete bro? gitu kan. lagi bete, iya. Enggak, Iya, berarti kalau iya. Bu Nina lagi I am sorry ku tak, itu tadi lagi nyanyi intonasinya ya? Tergantung juga suaranya. Oh, Kayak Iya. sorry itu nyanyinya di mana kan bisa. Oh, iya juga. Apalagi keinjak kakinya kan bisa nggak tahu juga. Berarti Bro Anes berarti sama Bu Nina berapa tahun? Total dari beliau diangkat Januari, kita tuh sebenarnya baru join sekitar Februari Maret ya. Maret itu sampai terakhir di Sapholding di Juni 2020 ya. Mungkin sekitar berapa itu? 1,5 tahun kurang ya. 1,5 tahun nih. 1,5 Iya, tahun. gitu. Itu butuh beradaptasi berapa lama Bro Anes gitu? Wah, gila. Itu kalau ngomongin Maksudnya perjuangan awal-awal ya. sampai Itu ini enak nih udah bisa dibaca lah kalau berarti ibu kalau lagi gini ya. itu berapa lama Sebenarnya beliau orangnya nggak ribet sih. Orangnya nggak ribet. Apa namanya? Mungkin sekitar 2 bulanan ya istilahnya ya. 1 bulan 2 bulan itu bener-bener yang apa stres untuk memahami sebenarnya. Ini maunya apa sih? Banyak banget satu dokumen mau maju aja lama banget gitu kan. Nah, kalau orang-orang pada bilang gila lu kurusan lu ya. Tapi emang tanpa sadar ya kurus tapi happy lah gitu lah. Happy ya. Ilmunya banyak bos, buset. Ah, Gila. iya. Parah itu sih. pasti banget. Kasih Nes di Komplain komentarin. iya. Nes pakai ini dong, pakai celana pendek dong, apa gimana? Nggak pernah sih, nggak pernah kalau ya? soal baju nggak pernah sih, nggak pernah. Fleksibel masalah waktu atau apa ya, kayak misalkan tiba-tiba nih lu dadakan lu diminta kemana gitu, pernah nggak? Oke. Kalau itu pasti ya, jadi waktunya istilahnya 24 jam, 1 minggu, full day kita all standby. Beliau itu yang paling penting nih mungkin bisa di cross check ke Bu Retno. Bu Retno ngupdate jadwal buat besok itu jam 11, jam 11.30 dan beliau langsung reply. Jam 1, jam 2 kita kirim data, beliau reply, bos. Ngirim file besok meeting atau 2 hari lagi meeting kita ngirim. Padahal kita baru selesai jam 1, jam 2 gitu. Kita kirim aja kan, kirain kita kerja nih cerita ini. Kami lampirkan Bu, mohon reviewnya. Dibalas langsung. Berarti pencitraannya dapet karena ngirimnya jam 1 pagi men. Tapi Bu Nina balasnya gimana Nes? Ngapain sih malam-malam email gitu? Saya kan mau istirahat. iya, balas itu kan juga balas ya, Yom. Itu juga balas. Iya. Gue dari mulai yang dikasih tugas di tanda petik dipuji sampai istilahnya sampai gue dikasih teguran via email CC all direksi juga pernah. Tapi kita happy aja. Itu ya. All direct itu ya. Dikasih teguran ditujukannya ke gua doang, isinya sesi direktur sama internal audit Pak Eri. Gila gue bilang. Itu awal-awal atau lu pas udah enak ada kesalahan dari lu apa gimana? Itu di awal 2020 tuh, gue ingat sebelum corona tuh. Enggak, happy aja. Maksudnya lu awal-awal kenal Bu Nina, udah berjalan nih. Udah berjalan. Ini memang ada case tertentu yang menyebabin ternyata gue kena tegur lah gitu. Itu tapi gue biarpun gue ditegur gitu, yang ada gue ketawa dan happy dalam hati gue. Ini mah nggak sebanding sama apa yang udah dikasih mau dari beliau, ilmunya bos asli. Mau ditegur berapa kali bodo amat gue bilang. Karena besoknya ibunya bilang begini sambil ketawa-tawa, "Nih sorry ya, saya kirim email begitu ya. Ya jangan ini ya, jangan nggak apa-apa ya, sorry ya gitu." Jangan baper gitu katanya. Jangan baper gitu maksudnya. Mantul bos. Terus enggak, yang gue mau tanya, berarti setelah lu ditegur itu lu balas nggak emailnya? Apa pura-pura automatic reply? Balas lah. Saya cuti sampai sekian gitu. Terima kasih dan mohon maaf lah gitu-gitulah. Saya nggak akan gitu-gitu. Oh, minta maaf ya. Balas bos, gila. Nggak balas gawat gitu ya. Satu lagi nih, ada tips satu lagi, perluas jaringan. Okay. Kalau di sini, kalau gue baca ya, setiap kali Anda berkenalan dengan relasi baru dari perusahaan sahabat, maksudnya nih, misalkan Bu Nina
ketemu dengan pejabat-pejabat lainnya. So biasanya lo ngapain? Oke, ini pertanyaan yang mantep nih, karena ini ngeresep banget. Dulu waktu pertama kali jadi BOD support, itu disupport banget sama Pak TJ. Pak TJ bilang gini dulu ke gua waktu awal-awal, Anes, kamu tolong fokus ke Bu Nina. Semua meeting beliau kamu masukin, kecuali kamu disuruh keluar. Jadi mau meeting apapun gue masukin, sampai gue disuruh keluar sama beliau. Nes keluar dulu ya, baru gue keluar. Mau ketemu siapa kek, mau ketemu direksi Pertamina kek, mau ketemu siapa, mau ketemu menteri kek, masuk aja sampai disuruh keluar. Oh gitu, lu di dalam juga berarti ikut partisipan lah ya. Iya, di dalam tujuannya satu, nyatet. Dua direksi itu nunggu di luar nih, belum masuk nih, bareng-bareng itu sampai jam 12-an gitu, lupa deh gue. Baru diterima sama beliau, masuk semua ke dalam, ya kita masuk semua ke dalam. Malam tuh ya? Malam. Sampai jam berapa tuh waktu? Wah, itu sampai jam berapa ya? Walaupun pertemuannya sih nggak lama ya di dalam ya, mungkin sekitar 1 jam aja paling maksimal, juga nggak nyampe, setengah jam kali. At least sampai rumah lo jam 2, jam 3. Oh, kalau itu sih udah udah biasa lah. Santai Nggak komplain aja. tuh. Bini nggak Bini komplain. gua awal-awal stres, bos. Ini apa lagi tiba-tiba orang dari awalnya slow aja ya kan, tiba-tiba nggak jelas. Tapi Bulu sih udah memperingatkan gua sih, jangan Bulu sih? sampai. Bulu sih itu sangat simpatik banget waktu itu, jadi ngingetin banget, kasih pengertian ke keluarga bahwa waktunya akan sangat habis di kerjaan gara-gara kasus posisi yang itu tuh kemarin. Tapi akhirnya ngerti sih dan support. Tapi Ya, mau gimana nih? bini tetangga komplain nggak? Ya kali gitu datang malam kan berisik tetangga kan. Bisa. Mantul. Berarti untuk posisi itu nilai plus yang didapat, satu ilmu, tadi lo bilang ilmunya banyak banget. Kedua tentu jaringan ya, jadi lo banyak kenal orang. Entah internal, entah eksternal, banyak banget. Bener. Satu lagi nih yang ditunggu-tunggu, mungkin banyak yang orang tunggu, kompensasinya gimana, Nes? Wah, kompensasi nangis, bos. Lembur kagak berarti ngeklaim. lu minta ibu nangis. Nangis. Jadi gini, bos. Nangis Ini paling pahit sih. Banyak orang nggak ngerti kerjaan kita tuh apa. Lembur aja nggak ada. Kompensasi apa nggak ada. Jadi hari-hari biasa aja udah kerjaan begitu. Nah, tiba-tiba kita dikasih nilai jelek kan, pengen ngamuk kasih lo. Berantem ya, berantem. Nilai jelek curcol nih berarti, ini curcol nih. Loh, pernah bos nih tanda petik curcol lah. Mungkin karena atasan nggak ngerti kerja kita apa. Yang kasih nilai itu direktur J, apa atasan lo? Manajernya lah. Ini harus disiarin nggak sih? Bisa, ntar kan di review kalau mau dilangin. Udah nggak usah takut, udah beda fungsi. Beda bosnya. Jangan udah pas. Ya, tapi intinya sih kita cerita sama si bosku. Cuma kita bukan yang ngadu, kita dikasih nilai jelek, cuma bilang begini sih. Seobjektifnya ibu aja nilai saya berapa, udah itu aja. Kalau emang setuju sama nilai itu ya nggak apa-apa. Ya nggak? Itu pasrah bener, itu udah pasrah. Dikasih nilai 4 sama Dirut kan ya oke aja. Dikasih bonus 1 lumayan lah. Kasian kali. Jadi 9,5 dah. Kalah 100. Tapi Bro Anes, kesusahan apa sih? Yang paling susah tuh apa? Itu yang Anes gak pernah susah. Lu salah nanya, bro. Kalau mau nanya susah gua. Gue izin jawab dikit ya yang tadi pertanyaan Om Yongki, bentar ya, satu aja nih. Gue teringat sama satu perkataan dari mantan VP SPBD kita, Pak Teddy dulu. Pak Teddy simpatik banget ngeliat kondisi gue. Beliau bilang gini, Mas Anes sabar aja, walaupun tanda petik gaji sama tapi yang lain pulang cepat. Nggak, ini hanya beliau cerita ya gitu ya. Pulang cepat tapi kalian gua harus pulang malam, standby segala macam gitu. Itu semua ada yang ngitung. Dia cerita begini.
Dia cerita bahwa orang terdekat direksi pasti tanda petik akan dilihat pertama kali lah. Dia ngasih contoh ke kehidupannya dia dulu. Nggak lama kejadian, bos. Wis. Dulu yang ke Jepang, bos. Yang ke Jepang gue nggak mewakili fungsi apa-apa, tapi Ya, Nah, Marno. Pak Markum, dua Pak Markum. direksi itu dua direksi itu langsung minta gue langsung untuk ikut. Wah, di situ gue langsung teringat perkataan si Pak Edi. Wah, gila. Itu, benar. Mantul. Itu kompensasi yang didapat berarti ya. Kompensasi, bos. Bener. Siapailah kita ya kan? Kemana? Ingat kemana ya? Mantul. Mantap. Mantul, bos. Dan apa sih yang lo ini paling sulit, gue susah banget nih beradaptasi ini atau enggak, cara mengatasi ini selama lu sama Bu Nina tuh apa gitu? Oke. Ya yang pasti sih paling pertama bangun pagi sih. Itu nggak bohong lah. Setengah mati, bos itu. Karena juga pulangnya malam ya. Iya, mandi nggak mandi itu bodo amat, yang penting standby permen, bos. Gak ada yang tahu. Bener, baju standby mobil udah beres itu udah. Batik, jas, ya kan. Itu aja berarti, bangun pagi aja. Sisanya bisa lah ya. Ya, utamanya sih bangun pagi sih, itu emang paling berat sih itu. Dimana harus datang sebelum beliau datang tuh rasanya, karena ya gitulah pokoknya. Nah, Tapi gue mau sama nanya nih. Yong, apa kesulitan yang lo alamin sekarang? Saya sih saya pernah tanya Mas Wani gimana sih tipsnya bangun pagi gitu. Jangan tidur. Lu tahu nggak Mas Wani siapa yang bangunin? Anes. Ya Kak, gue mau nanya nih Bro Anes, berarti intinya apa sih, atau mungkin sifat atau intinya ilmu apa deh, sebutkan satu aja yang paling lu tangkap dari bos yang kemarin. Yang kayaknya nih nggak ada nih di pemimpin-pemimpin yang lain, apalagi beliau kan cewek nih. Ya kalau gue ngomongin si Ibu Bu Nina ya, Bu Dirut, ya, beliau Iya. Poin yang paling tinggi dari beliau itu menurut gue adalah rasa tanda petik kayak gini loh. Gue bilangnya apa ya? Kayak rasa kemanusiaan atau rasa memanusiakan manusia atau apa istilahnya ya? Kayak ayo semuanya nggak ngeliat latar belakang, nggak ngeliat apapun itu, gitulah. Jadi lebih menggunakan hati ibu-ibu ya. Itu sih itu yang lainnya semuanya masing-masing gaya beda-beda lah, tapi itu nomor satu sih menurut gue. Enggak, berarti intinya kan yang pertanyaan gue yang lu bisa tangkap banget nih dari dia itu berarti ya. Itu ya. Kita lompat ke bukan masalah pekerjaan lagi, tapi masalah hobi lu nih yang kita tahu. Gue tahu enggak, lu kan ya nggak usah apa maksudnya ya, udah nggak usah ditanyain lagi deh. Lu emang suka banget dengan yang namanya musik ya kan? Yang ngajarin gue teori-teori musik aja lu waktu itu kan. Gaya banget dah. Nah, selama kemarin berarti itu ke handle apa enggak tuh? Nah, ini paling gokil nih. Jadi kalau Vertu apa mau buka-bukaan ya. Hobi kita kan musik dalam tanda petik, dulu kita sebagai pelatih paduan suara. Bukan nih. Iya yang bawa. Yonggi ngeliatnya gitu banget. Emang dia doyan. Dia doyan sama cowok yang kacamata. Yang ngeliat tuh, bukan saya. Jadi gini, dulu kan gua sampai yang sekarang lah ya, istilahnya pelatih paduan suara mungkin megang 1 atau 2 tempat gitu kan. Nah, tantangannya kemarin udah lagi sibuk-sibuk begitu tuh paduan suara, istilahnya pakai acara lagi maju-majunya, wah gempor sih tuh bagi waktu. Choir yang kemarin. Anak-anak itu. Iya, yang anak-anak itu. Oh. Di saat lagi kayak gitu, dia tanda petik ya lagi pada maju-majunya juga. Wah, gila sih.
Yang kasihan sih keluarga gue sebenarnya jujur waktunya. Jujur aja dah. Aduh, Tapi kasihan lu lu. kenapa nggak ngambil kesimpulan aja? Berarti keluarga gue masukin choir aja biar jadi ada lu juga di sana. Nyanyi juga. Das lu ya. Gue gak kepikiran nih dulu ya. Anak lu lagi apalagi kan? Iya. Cewek kan cocok, temennya banyak. Tapi nggak, kemarin-kemarin kan gue lihat juga lu kan sempat posting ada perlombaan ya. Pernah juara di mana tuh kemarin? Iya, kita ada juara di penabur internasional competition gitu, kebetulan di Jakarta. Oh, Tapi ya itu levelnya lumayan lah, bareng sama peserta luar negeri kan. Kita dapat gold medal, terus ada apa namanya kejuaraan istilahnya tingkat Nah, Jabodetabek Anak lu. lah istilahnya ya. Anak Kita juara anak lu. 2 kemarin. tuh, lihat men. Tuh, gue cuma mau ngingetin teman-teman gue nih. Lu di samping kesibukan ada ya maksudnya hobi lu juga jalan. Teman-teman gue ini dari kerjaan aja udah pusing. Belum ada sampingannya. Wah lo gila ini suhu-suhu semua gila, suhu bisnis ngeri bos. Gue masih sibuk doang, dia ngasilin duit. Nggak, tapi Ampun. salut sih, salut. Maksud gue tadi di samping lu pekerjaan lu jalan, hobi lu jalan, tanggung jawab lu jalan di musik itu kan ya berarti itu memang passion lu. Karena menurut gue passion itu Iya. bukan hanya sekedar lu suka tapi di mana lu rela berkorban di sana, men. iya. Gila, baru gue browsing tuh barusan tuh mahal. Gila. Akhirnya punya juga lo faedah. Gara-gara belajar tadi nih, gara-gara belajar tadi nih. Enggak, kayaknya sih habis Binar. Kayaknya habis minum Scott Emulsion. Bukan lah. Tapi minyak ikan, Oh, iya. ikan cuek. Oke, mungkin sesi tanya-tanya kita Itu itu satu lagi. Ya, nyelip lah. Oke. nyelip lah. Dikit-dikit. Ini penting juga. Oh iya. Buat siapa? Gue. Ya udah gue live lah, gue live. Japri Kan gini aja, nih. Japri. Setelah terbebas dari ATD ya kan. Terbebas dong ya kan. Iya. Jam tidur jadi panjang ya kan. Jadi banyak Nah. sekarang. Iya banyak. Tapi dipentalin tuh ke Kalimantan. Yoi. Problem lagi pasti sama bininya nih. Iya. Itu maksud gue gimana tuh? Asli. Apa begitu denger Jadi- gitu keluarga lu gimana? Iya, gue udah ngitung-ngitung juga dalam arti gini nih pasti bentrok nih gue bilang. Ini pasti chaos nih gue bilang gue ke Kalimantan. Dari jauh-jauh hari sejak denger gosip kita sounding dulu bos ya kan. Kita sounding. Sambil ngajak belanja nggak tuh? Caranya gini bos, yoi. Gue kasih tahu mertua gue kasih tahu orang tua gue. Jadi yang ngasih tahu juga nanti enak ya kan. Gitu bro. Ya mau nggak mau, belajar dari kesibukan sama direksi kan, pulang pagi, mesti berangkat pagi, udah jarang ketemu sama bininya, kata direksi udah sekalian aja lu nggak ketemu udah lama gitu. Tapi untung kemarin awal-awal corona sih untungnya itu memang jalannya jalan dari yang di atas ya. Maksudnya buat gimana? kumpul keluarga bos, buat kumpul keluarga. Iya. Awal corona tuh asoy banget. Kesempatan Ini memperbaiki nih men. ya. Iya, ini namanya faedah di balik corona memang. Wah gila. Berarti lu waktu awal corona tuh masih ATD ya? Masih. Nah di situ Masih support. baru ngerasain indahnya di rumah. Iya. Enak banget bos. Gue 1 bulan nggak masuk kan itu saking takut awal-awal. Sampai Bu Nina bilang begini, berani juga datang ya katanya. Gitu. Oh lu emang diem aja di rumah gitu sebulan? Jadi yang ngedok bilang apa adanya, kita takut Bu masuk ke kantor. Iya. Ngirim dokumen ke rumah Bu Nina pakai sarung tangan, pakai masker. Ya ampun, ada aja. Iya berarti tadi yang diceritain udah selama jadi ATD waktu di rumah kurang, sekarang terus tiba-tiba lu ada berita pindah ke Kalimantan.
respon bini awal apa? Ngomong apa? Maksudnya lu ngekos gitu, apa responnya apa-apa gitu? Respon Apa? respon pasti udah tahu lah, suruh keluar bos, suruh cari lagi kerjaan. Resign. Responnya udah tahu lah. Udah cari lagi sono yang lain. Gue bilang gila. Dikata kita umur 23 kali. Tapi bini lo udah pernah ke Kalimantan semenjak lo di sono? Belum. Karena corona, gue ntar aja lah. Gua bilang. Ya. Ntar aja. Dan lo nggak mau boyong ke sana? Nah, Dia bini nggak gue enak kerja. jawabnya. Gue tahu dia nggak enak jawabnya. Gue tahu dia nggak enak jawabnya. Iya. Serba salah. Gitu emang. Emang sengaja. Kalau gue bilang mau, begitu nonton kan, oh gue berarti mau disuruh pindah ke Kalimantan gitu kan. Kalau bilang enggak gue ajak, oh gue nggak boleh ke Kalimantan. Nah, serba salah pasti dia. Kayaknya mau nyobain dulu Om. Ini enaknya ya. Kayak gitu. Ya probation 3 minggu lah ya. Probation. Ada TKJP berarti di sana ntar. Ya. Gimana? Kondisinya susah bos. Bini kerja, terus kedua anak baru masuk SD kelas 1, uang pangkalnya seger bos. Iya. Iya kali ya gak kantor mau gantiin. Tuh, uang pangkalnya giling pala. Emang kalau anak SD nggak bisa detasir ya ke sana? Ya, kali kita ada sekolah yang sama ya kan, tuker aja apa kek. Lumayan 14 hari ya. Iya. Lumayan dinasnya cuy. Ada uang pindah dong ya kan. Itu dia. Kali gitu ya kan. Gitu gue jadi tantar dulu deh, gue bilang tantar dulu aja lah. So far happy di Kalimantan ya. Gue tanya kan. Kalau gue nanya Ya. Yongki kan nggak mungkin. Lu Kalimantan happy Yong? Makan kepiting dan dito. Pulang. Jadi gini sih kalau gue buat pribadi kan gini, gue dipindahin ke fungsi yang notabene gue nggak pernah di legal Om. Gue dari masuk Patra tuh compliance bukan legal. Jadi 8 tahun di Patra nggak pernah legal, tiba-tiba disuruh legal gara-gara backgroundnya hukum doang gitu yang udah lupa. Elah, pasal apa yang gue inget gue bilang. Terus fit and proper kita jawabnya udah nggak jelas lah gitu kan. Ya tetap berangkat juga, emang diincar nih gue bilang. Berarti Salah satu komplimen. Berarti ngelihat background lo hukum, jadi masukin legal gitu tuh. Iya, itu dulu sih. Berarti kasusnya sama kayak orang IT, saat kita handphone ngehang nanya, handphone gue ngehang, nggak bisa gue, kan lo IT. IT kan nggak kayak ada yang berbau-bau gitu udah itu. Kalau enggak apa ya? Kemarin gue juga kipas gue rusak, gue tanya Karim. Nanya siapa? Sama siapa? Nanyanya? AM. Tapi intinya gini sih bos, intinya adalah dengan pertimbangannya manajemen naruh gue di tempat yang gue udah benar-benar buta kerjaannya apaan. Tapi buat gue pribadi tuh challenge. Jadi kayak gue percaya bahwa orang yang bertahan itu adalah orang yang adaptasi ya. Jadi di sini baru challenge-nya nih, diceburin di medan baru bisa nggak cepetan ini lagi, cepetan lari lagi. Tapi sebetulnya kan kalau dilihat dari fenomenanya, lu sudah mengerti karena lu di helikopter view-nya itu, makanya dia berani menempatkan lu di sana. Kalau menurut gue seperti itu sih. Bisa jadi Om, benar, iya, bisa jadi. Jadi lu bisa helikopter view itu kan yang tanda kutip, lu jadi tahu jeroannya, lu jadi tahu harus bagaimana kan gitu. Iya. Memang benar-benar banyak membantu ya ketika di sini, jadinya isu-isu yang dulu sering dibahas di BOD itu ternyata hal-hal besar di region gitu dan ya bisa tune in lah gitu lah, tinggal teknisnya adaptasinya nggak terlalu lama lah ya. Ya bener Om, bener.
berkah tuh bener asli. Jadi sebenarnya acara kita ini nantinya tentunya bakal ada kuis. Oke. Yang dimana sebagai pembawa acaranya BP dan didampingi oleh pembawa acara terkenal lah ya. Lo ya. Nggak usah disebut, nggak enak gua. Iya. Disebut itu. Dan pesertanya tentunya kalian bertiga, Yongki, Om Anton, sama Bro Ane. Lap Iya, dulu. jadi ini pesertanya bertiga, Yongki, Anton, dan Ane. Nanti kita hitung poinnya lah ya, poin-poinan aja lah, kita seru-seruan. Oke. Ini ya. Hal pertama. Dia nge-lag, di gue nge-lag. Di gue nge-lag. Oke. Clue-nya adalah komedian Artis. legendaris. 15 detik. Komedian legendaris. Komedian legendaris pria. Pada punya TV nggak sih? Ya Allah. Tambah. Udah 30 detik. Gue hitung 5, Anes mikir apa bengong? 4, 3, 2, 1, tetot. Ah lah, nggak ada yang bisa tahu nggak? deh. Kasih tahu, Hidung, boy. hidung. Benyamin Sueb. Ben. Yang pertama Ben, tengahnya Keren. Nyanya apa ya, nyanya? Yamin. Nyamin. Yamin. Oh iya. Sueb. Oh, Sueb. Sueb. Nah, Sueb. nyampe nggak nih? Nyampe. Nyampe. Apa? Apa? Oh. Oh, ini nih. Oke, clue-nya adalah komedian senior. Dulunya komedian senior. Oke. Bisa komedian senior, bisa juga motivator. Oh, Bebe. Anjir dia dapat. Udah 10 detik. Gua. Yongki. Ya, Tapi bukan. ya. Apa? Ngelek. Gue nggak bisa telepati, Sueb. Cak Lontong. Betul sekali. Tunggu. Alasannya. Jangan alasannya Bentar, dulu. coba ya. Lontong. Cok. Anjir. Oh, cok. Apa alasannya? Yongki dong yang jelasin. Yongki jelasin, Yongki yang jawab. Komedian, motivator. Gue ngeliat tongnya doang, nomor 1, nomor 2 nggak gue lihat. Bisa. Cepet Enggak, buat Yongki. tengahnya apa? Tengahnya bisa jadi on. Kagak usah dilihat, bingung. Lu kok dilihat juga bingung. Makanya gue tadi ragu. Ini kan ada yang short, ada yang long. Itu kan ada yang pendek, ada yang panjang pensilnya. Oh, Ya. bukannya. Oh iya, bebas. Nyampe kan? Nyampe ya. Gue tanya saya lagi, nyampe ya, nyampe. Oke. Mana next nih, kok nggak kan? Pertanyaan selanjutnya. Yoi. Ini masuk ke level susah nih. Tetap clue-nya adalah dia seorang artis wanita, seorang penyanyi, iya, seorang artis wanita senior, seorang penyanyi juga, pemain sinetron juga, terkenal pada masanya. Siapa ya? Nah, Ini pada mikir apa pada bengong sih, Boy? Lihat, Boy. apa yang ngeheng? Woi, Nah, itu orang tua, orang tua nih. Anton. Apa jawabannya? Coba. Hatikus endang. Next. Anes, coba Anes. Laila Sari. Maaf. Dari mana Lela Sari? Gabung. Ayo, Masa sih Titik Kamal kan nggak mungkin Titik Kamal ya. gue kasih clue lebih gampang lagi nih. Judul dia pernah menyanyikan satu lagu hits, judulnya Blue Camp. Gampang, Anes. Apa? Blue Camp.
Oh ini nih. Desi Ratnasari anjir. Desi Ratnasari. Kita lihat Desi jawabannya. Ratnasari. Desi Ratnasari. Keren. Jelasin nih. Jelasin Bro Anes. Jangan bilang lu tahu dari tenda birunya aja. Iya. Itu Desi anjir. Red. Anjir. Nah, ini apa nak? Nah. Kan orang British, man. British. Nah. Iya. Nah. Gila. Yang nah itu bukan orang British, orang Cibodas biasanya. Kalau orang Cibodas G. Bagen. Bagian B. Oke, berarti Anes 100, Yongki Yongki 200 ya. Heeh. Anton masih cloud. Berikutnya, gimana nih? Yang buat PNFR masa nggak ada poin nih? Itu dia yang gue takutin, gue kalau kayak begini jadi bego. Itu dia, gaya-gayaan sih. Nah, Oke. nih. Pertanyaan selanjutnya, clue-nya adalah dia Masih aktif. Ya. masih aktif, laki-laki, dia komedian juga, pemain sinetron juga, dan tentunya dia bikers. Siapakah dia? Bikers, laki-laki, komedian juga, pemain film juga. Mungkin ini clue-nya lebih enak lagi nih, bertato. Ya. Orang Sudiro. Anes. Coba kita lihat jawabannya adalah Tora Sudiro. Coba jelasin apa? Asin Mas Anes. Motor. Anjir, Motor. rohnya rock. Nggak tahu nih dulu gimana jadi begini. Jelasin boy. Berdua apa? Anjing. Motor, as, Motor as, toras. yeah, Budi. Tar dulu. Itu nomor 2 as dari mana? Lambang Waru itu. Kartu as. Satu kan as. Satu juga atas bawahnya ada itu dia. Bukan tengah Jadi doang. sebenarnya jawaban yang lebih tepat sih harusnya Towaru. Owa Sudiro. Oke, berarti Anes 200, Yongki 200. Anton Bobo. masih bobo. Ya. Masuk pertanyaan selanjutnya. Ini adalah idol group terkenal di Indonesia. Idol group. Yes. Salah satu idol group terkenal di Indonesia. Melahirkan artis-artis baru. Oke, Anes. AKB48 bos. Apa? Alasannya apa? Ya, alasannya. 2 kali 24, 48. Anjing. Pinter Anes nih. Ini ada Bun Nina ya di mana ya? Ini saya emosi pengen ngerokok ini. Anjing Jakarta, gue kira Monas apa lagi. Udah nih, cukup segitu aja. Berapa tadi skornya? 4-3 ya? Anes 400, Anes banyak. Yongki 200. 200 ya? Ya kan? Yongki 200, Anes 400. Ada Om boy, Anton, ternyata boy. Om Anton rebah. Pertanyaan selanjutnya. Salah satu band ekstremis di Indonesia. Band sayap kiri dari Indonesia. Superman is dead. Nah, Akhirnya betul. Gila. paling coklatnya doang deh. Suatu pencapaian yang membanggakan. Nggak bisa nggak ngangkat Tunggu, tangan tuh. Nggak Tapi ngangkat tangan. udah begini Tapi dia tadi ngangkat kaki. Tapi- Gue lihat. Ngangkat kaki, gue lihat. enggak, tapi date-nya apa nih maksudnya nih? Dia Kan ngedate. Ngedate. Ah, lama nggak ngedate nih. Aduh, minimal ada poin. keren. Oke, Terus nih. Masih ada, terus abisin lawakan ya. Oke, salah satu band legendaris
dengan Indonesia. genre yang sangat memunculkan keindonesiaannya. Salah satu band legendaris yang memunculkan identitas dari Indonesia. Apakah nama band tersebut? Vokalisnya sangat mempunyai trademark atau karakter tersendiri. Oke, sudah masuk di 15 detik pertama. Bisa dijawab. Jawab aja nggak apa-apa, ngomong aja, jangan bisu gitu sedih. Ayo, Ngomong aja, ngomong apa kayak gitu nyeletuk. masuk pada diem. Band apa penyanyi Sini. penyanyi pria ya? Nama band, salah nama satu band legendaris di Indonesia. Dia identik dengan identitas Indonesianya. Ayo, Berapa detik? sudah masuk. Boy, udah boy. 5, 4, 3, 2, 1, tetot. Jawabannya adalah Habis. Tara. Jawabannya mana boy? Boneta. Anjing apanya itu? Itu yang nomor 1 anak San, yang itu Eta lambang nak, Eta. Oke, last question. Besok Gua saya cari bikin tweet, kuis tweet, aja ya. tweet. Kayaknya enakan bikin kuis. Habis. Habis. Last question. Kelar. Oh, udah habis. Habis sudah. Udah Oke. Berarti pusing mikirnya. Oke, pemenangnya Bro mantap. Anes. Untung Anton pecah telur nih. Nama lain banget. Dulu lu. Masih ngopo. Closing dari Closing Alex statement dulu. aja, Pokoknya closing statement. kita selalu Intinya, begitu pokoknya. closing statement aja. Intinya jangan yang berfaedah. Ayo. Boleh Oh, iya. boleh begini doang, boleh gitu doang boleh. Pokoknya lu melakukan act statement. Closing. Oke guys, keep perubahan jangan lupa. Tahan. Gitu dong. Ya, iya. Mantap. Salam perubahan. Oke, semuanya teman-teman dari Denyala untuk episode kali ini. Sekali lagi terima kasih buat Bro Anes. Thank you. Thank you. Thank you guys, thank you banget. Terima Thank you kasih banget. waktunya. Thank you, Semoga kapan-kapan. sukses di tempat barunya. Salam Amin. buat istri sama bini. Jangan lupa sering-sering ditelepon ya guys.